Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channelnya Jar Randy ya. Seperti biasa, sebelum kalian tonton video saya, mohon dukungannya, mohon bantuannya agar channel ini lebih berkembang ya. Dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar diaktifkan agar video-video di saya tidak ketinggalan. Oke guys, saya di sini bersama sang motivator saya bersama Pak Yusron ya. Ini alhamdulillah beliau sudah menjadi sarjana ya. Mungkin Pak Yusron sebelum bincang-bincang mungkin latar belakang Pak Yusron gitu. Mangga. Ya, nama saya Yusron Hidayat, asal dari Banten, kelahiran asli Banten. Kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bantung tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin. Alhamdulillah sudah selesai di Fakultas Syariah Hukum, jurusan Hukum Tata Negara. Saat ini aktivitas sebagai legal konsultan atau konsultan hukum dan juga advokat pendamping di salah satu kantor hukum di Bandung. Itu mungkin perkenalan dari saya. Selebihnya sih saya hanya rebahan. Oke, makasih. Terima kasih Pak Yusron. Mungkin Pak Yusron dari awal mula masuk ke sini ya, itu masuk jalur apa gitu? Jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, terus ada lagi jalur mandiri gitu. Pak Yusron pakai jalur apa gitu masuk ke sini? Oke, sebelum ke jalur itu sebenarnya sih ada sedikit cerita yang mungkin juga menjadi pertimbangan bagi pemirsa semua untuk memilih kampus. Jadi dulu saya pengen kuliah itu kalau nggak salah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi ternyata pertimbangannya adalah pertama itu apa? Saya mungkin bisa masuk di IPB, tapi apakah bisa bertahan di IPB dan sampai keluar gitu kan? Karena persaingannya kan akan sangat luar biasa. Sebab sejarahnya di sekolah pun belajar nggak begitu giat. Jadi ceritanya guru masuk, 15 menit kemudian saya masuk gitu kan. Guru keluar, saya ikut keluar gitu kan. Setengah jam lagi baru masuk. Nah, tipe-tipe kayak saya ini nggak cocok masuk IPB. Mungkin bisa masuk gitu kan, tetapi nggak bisa bersaing. Nah, saya prinsipnya kan daripada jadi ikan teri mendingan jadi ikan besar kan. Akhirnya pertimbangannya ya sudah, daripada nggak bisa bersaing, pilihlah alternatif kampus yang bisa bersaing. Pilihlah di waktu itu awalnya di UIN Jakarta. Ternyata UIN Jakarta terlalu dekat dengan Banten ini, kurang menantang. Milihlah di Bandung gitu kan. Bandung dengan kondisi nggak ada siapa-siapa gitu kan. Merantau di Bandung, alhamdulillah. Kalau nggak salah saya lewat jalurnya, alhamdulillah dua jalur lolos gitu. Pertama jalur senam PTN, ya mungkin teman-teman yang masuk tahu ya, senam PTN itu jurusan hukum yang sekarang yang diambil. Yang kedua itu jurusan SPAN PTKIN gitu. Kalau nggak salah ini seingat saya di ilmu hadis itu. Nah, karena ngaji saya di pesantren dulu tidur terus sih kan. Jadi ngajinya tidur, wah kayaknya nggak cocok nih kalau di ilmu hadis ya. Dengan kondisi saya yang seperti itu. Akhirnya kembali lagi, daripada saya nggak bisa bersaing nih, karena kan begitulah, minimalnya kan baca kitabnya ngerti. Saya tidur gitu kan, jadi pas pesantren. Jadinya milihlah yang senam PTN tadi, hukum tata negara. Jadi dua jalur, ya mungkin juga orang mungkin lihat bangga ya, tapi kan kayaknya enggak kayaknya. Nah, passionnya mungkin di situ. Oke, terima kasih Bapak Yusron. Mungkin dari jurusan apa Pak Yusron? Dari Hukum tata jurusan negara. Hukum Tata Negara ya. Mungkin Pak Yusron itu sudah lulus semester satu ya, mungkin ada prospek kerjanya gitu. Mungkin ini banyak yang orang-orang yang kuliah itu membahas tentang prospek kerjanya gitu, Pak Yusron. Ya, kalau prospek kerja sebenarnya gini teman-teman, terkait dengan kita berbicara nanti kan, kita memang boleh menyiapkan nih, tetapi nanti akan ada sesi terakhir itu takdir yang maha kuasa yang akan menentukan. Tapi ya salah satu mungkin prospek kerja itu mungkin bagi semester satu yang jurusan hukum, kita bisa sebenarnya, kalau saya di hukum tata negara itu mungkin bisa jadi legal konsultan ataupun konsultan hukum, kemudian jadi advokat, jadi hakim mungkin di pengadilan agama, bahkan mungkin jadi hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian jadi seorang konsultan dan penasehat hukum,
kemudian jadi PNS mungkin semua juga bisa ya, tapi PNS bisa, jadi guru bisa, tapi ya lebih prospeknya sih seharusnya mungkin jurusan hukum, advokat, kemudian atau pengacara, konsulen hukum, kemudian juga apa legal officer kalau di perusahaan-perusahaan tuh ada bagian legal yang ngurusin administrasi surat menyurat izin perizinan gitu. Dan juga mungkin yang fase tertingginya mungkin bisa jadi hakim MK gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Pak Yusran. Mantap banget, guys. Aduh, ini sang motivator saya ya. Mungkin Pak Yusran sekarang kan kuliahnya online gitu ya. Mungkin apa yang dapat rasakan gitu Bapak Yusran dari semester 1 sampai semester terakhir gitu. Kan kuliah offline gitu ya, apa yang Pak Yusran rasakan gitu di kuliah itu? Ya mungkin kalau saya belum pernah merasakan kuliah online ya, jadi belum bisa merasakan sensasi seperti apa kuliah online. Tapi sepanjang kebetulan juga saya beberapa kali ngebimbing mahasiswa yang online yang mungkin lagi menyusun dan sebagainya macamnya. Bukan ngebimbing sih, lebih kepada menemani kawan-kawan saya yang masih kuliah online dan semester 5 6 7 ke sana gitu. Yang nggak bisa dirasakan sensasinya itu pertama, nunggu jadwal gitu. Biasanya kan kadang-kadang masuk kelas itu kan dosennya bukan, ini lebih ke setelahnya. Kalau KRS itu kan mungkin teman-teman nanti ini trik ya. Kalau tapi kalau ini yang saya lakukan, KRS itu kalau udah online nggak perlu tanda tangan. Jadi yang penting udah dapet jadwal gitu dan nggak akan di blacklist di kampus gitu. Jadi formal saja gitu. Jadi itu untuk laporan atau lampiran yang ditandatanganin apa pembimbing akademik ditandatangani kajur. Sebenarnya kalau udah online ya ngapain ada tanda tangan yang KRS offline-nya gitu. Nah, sensasinya itu yang tadi nungguin. Kadang kan kita kalau yang offline kan masuk jam 7 nih, jam 7. Kalau fakultas lain ada yang jam 5.30 gitu. Nah, kadang-kadang kita udah datang nih dari kos-kosan, udah capek, apalagi yang kos-kosannya gak bawa motor, jauh kan Manisi atas itu. Datang ke kampus ternyata dosennya setengah jam kemudian ngabarin, mohon maaf, gak bisa datang. Nah, itu yang gak bisa dirasakan oleh kuliah online gitu. Keduanya gitu yang gak bisa dirasakan itu apa setelah kuliah, setelah MK, biasanya kita itu kan ada jeda nih. Contoh jam 7 sampai jam 10 kuliah. Nanti ada jam lagi, ada kelas lagi jam 2. Nah, di jam 10 jam keduanya ini kan gabut nih gitu. Nah, yang nggak bisa dirasakan oleh kelas online ini, nggak bisa itu nongkrong di mana ya kan, main di Diskusi bareng mana, gitu ya. diskusi mungkin menambah wawasan itu nggak bisa karena apa setelah kelas udah bubar gitu kan, paling rame-rame di grup malam gitu. Itu sih sama ya mungkin ya nongkrong-nongkrong yang nggak bisa dirasakan oleh teman-teman yang offline, apalagi yang semester 1 ya kan. Belum pernah ke kampus kan kayak itu. Oh, jadi Pak Yuson ketika telat masuk ke kelas itu tidak dimasukkan sama dosen apa gimana? Ada beberapa dosen yang masukin ada yang enggak. Nah, yang sensasinya yang nggak bisa dimasukin itu itulah yang bakal dinikmatin itu. Kadang-kadang UAS juga. Jadi deg-degannya UAS itu ya bisa dirasakannya di offline. Kalau online ya kayak saya kira ya biasa aja lah gitu. Cuman depan laptop ketawa-ketawa dan sebagainya macamnya. Tapi nggak bisa tuh kita ada interaksi dengan lain. Yang paling seru sih itu nunggu kelas sih. Dan antara jeda kelas sih. Kadang-kadang udah masuk nih, udah kumpul, udah semua karena kita tahu contoh dosen ini killer ya kan. Sebenarnya sih nggak ada dosen killer gitu ya. Tiba-tiba dosen ngabarin, mohon maaf ya, saya ada agenda keluar kota. Wah udah tuh, keselnya ada ya kan. Tapi juga itu yang nggak bisa dinikmatin oleh ke teman-teman yang kuliah online gitu. Kayak gitu. Oke, baik Pak Yuson, terima kasih. Aduh, Masya Allah banget ya guys. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kalian ya ingin masuk ke perguruan tinggi ya. Mungkin Pak Yuson segitu ya, karena ini mengisi kekosongan aja gitu, mengisi libur kuliah ya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin bisa menyampaikan saran atau motivasi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu Pak Yuson. Melanjutkan ke UIN, melanjutkan ke UPI, melanjutkan ke UI gitu. Bagaimana Pak Yuson itu bisa mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk anak-anak gitu. Ya, mungkin kalau motivasi kurang tepat ya ini. Mungkin sedikit saran saja berdasarkan pengalaman ini.
Tapi tadi melanjutkan yang cerita yang tadi, ada satu lagi yang unik dari kelas offline. Teman-teman yang online nih nggak akan bisa ngerasain itu rebutan kursi paling belakang gitu. Apalagi kalau kuliah jam 2 gitu kan. Nggak ada itu yang bisa sensasi itu karena semuanya ada yang seru itu rebutan kursi paling belakang karena kalau jam 2 udah waktunya ngantuk ini. Kalau paling depan gitu kan ketahuan dosen kayak gitu. Nah, ya gitu. Itu ya sensasi yang mungkin nggak bisa lupa. Kalau sensasi belajar mah semua orang tipe masing-masing ya. Nah, sedikit sarannya mungkin bagi teman-teman yang mau masuk kuliah kan. Pertama, kuliah itu jangan karena gengsi. Maksudnya gimana? Kadang orang kuliah kan, ah saya pengen di ITB, gitu. Oh saya pengen di UGM, ah saya pengen di UI. Kenapa? Karena kampusnya besar gitu kan. Saya dulu juga sama. Oh iya ya, orang-orang mendapat di ITB, Unpad, UI. Kok saya di UI nih kan? Yang dulu itu kampus paling murah di Bandung gitu kan. UIN ya. Ya di Sini di UIN. UIN, Di guys. UIN itu kan kampus paling murah dulu paling Bandung. Sekarang kan udah setara dan kualitasnya dan nggak beda jauh lah dengan yang lain ini. Yang pertama jangan karena gengsi pengen kampusnya tinggi, tapi kita melihat yang dilakukan saya dulu itu adalah potensi dan senang saya di apa. Saya bukan orang yang pinter matematika, biologi, fisika dan sebagainya macamnya. Bahkan nilai itu semua saya hampir setiap ulangan remedial. Maka saya nggak mungkin masuk ITB gitu kan, kayak gitu kan. Jadi lihat dulu potensi kita mau ngapain selama kuliah gitu kan. Nah ya setelah itu baru rundingkan sama orang tua karena kan ada hadis yang ridho Allah fi ridho walidain ini bahwa ridho Allah itu ridho orang apa ridho orang tua itu ridho Allah juga. Nah ini yang harus didapatkan gitu. Meskipun saya itu perjuangannya luar biasa untuk pindah ke UIN itu harus negosiasi gitu kan, harus lobby dulu orang tua kayak gitu. Nah, rundingan. Yang kedua, setelah masuk kuliah gitu. Nah, caranya yang penting ya gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing, nyamannya seperti apa, lakukan. Dan dengerinlah orang-orang yang sudah pernah melakukan itu gitu kan. Jangan dengerin orang contoh nih, saya kuliah di UI nih kan, pengen kuliah di Unpad gitu, atau S2 di UI. Tapi saya ngedengerinnya nasihat anak ITB yang nggak akan masuk gitu kan. Karena jalurnya beda gitu kan, kayak gitu. Begitupun dengan masuk UI nih. Tanyalah anak-anak UI nih, jangan tanya anak Unpad gitu kan. Meskipun contoh ya kan anak ITB pintar, belum tentu bisa masuk UI gitu kan. Kayak gitu. Dengan hafalan yang banyak gitu kan. Karena kan ada syarat sebagai macamnya. Yang kedua setelah masuk, udah masuk nih jurusan apapun. Ingat, yang penting itu kuliah. Yang pertama bukan hanya sekedar kuliah di kelas, tetapi juga aktif yang lainnya. Bangun jaringan, Berorganisasi ya. berorganisasi, bangun jaringan, bangun kemampuan skill, ya kan? Public speaking dan sebagainya macamnya. Tapi ingat jangan terlena. Prioritasnya kuliah. Jadi jangan sampai kuliah saya di organisasi, kuliah itu sunnah. Enggak, tetap harus organisasi bagus itu selesai kuliah, selesai juga organisasi. Jadi ada timing yang tepat, yang pas ya. Nah, udah itu tentukan. Pas kuliah itu contoh jurusan hukum. Mau jadi apa ke depan? Nah, bangunlah jaringan contoh kalau saya jadi advokat gitu kan. Bangunlah jaringan link-link itu untuk itu. Jadi biar fokus kuliah itu udah langsung gas lah gitu Banyak setelah itu sumber gitu ya. banyak sumber yang lainnya. Ini jangan kuliah pulang tidur ya kan. Minta duit gitu kan. Tiba-tiba Uniko gitu. Tahu Uniko kan? Usaha Usaha nipu nipu kolot. kolot gitu. Mah ada semesteran gitu kan. Mah ada ini padahal dia nggak aktif apa-apa gitu. Itu sih mungkin pesannya ya. Untuk yang online kan selamat menikmati kuliah online. Semoga pandemi selesai, kita bisa Amin, amin, kuliah amin. offline dan bisa bercengkrama karena ada istilah bahwa keberkahannya pertemuan itu dengan bertatap muka gitu. Dengan bersilaturahmi langsung meskipun teknologi udah maju kayaknya kurang afdol kayak Iya. gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yusron ya telah menyampaikan saran dan motivasinya. Mudah-mudahan ini adik-adik termotivasi ya oleh Bapak Yusron ya. Amin ya Allah. Mungkin segitu Bapak Yusron. Maaf mengganggu waktunya karena ini apa mengisi kekosongan gitu, mengisi libur kuliah ya. Omat guys, iya teh mohon bantuannya. Mohon bantuannya ya, mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang ya dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video-video dari saya tidak ketinggalan ya. Ini video-video motivasi semua ya. Mudah-mudahan kalian semua termotivasi oleh channel saya ya. Terutama ini nih Bapak Yusran.
Segitu guys ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam tahap belajar. Saya semester satu Pak Yusron. Aduh, ngawanikeun kieu. Nggak apa-apa, santai santai. Ya Bisa segitu santai. aja guys. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.